Halo semuanya, perkenalkan nama saya Wihelmina Juwita. Saya dari kelas 2023B dengan NPM 23104031. Di sini saya akan menjelaskan berkaitan dengan materi bunga tunggal. Sebelum memasuki materi bunga tunggal, di sini saya akan menjelaskan berkaitan dengan bunga. Bunga adalah jasa dari simpanan atau pinjaman yang dibayarkan pada akhir suatu jangka waktu yang ditentukan atas persetujuan bersama. Suku bunga dinyatakan dalam persentase. Contohnya, seorang pedagang meminjam uang di bank sebesar 1 juta dengan perjanjian bahwa uang tersebut harus dikembalikan dalam jangka waktu 1 tahun dengan uang pengembalian sebesar 1.200.000. Maka di sini uang sebesar 1 juta disebut sebagai modal atau uang pokok, sedangkan kelebihannya sebesar 200.000 disebut sebagai bunga atau jasa. Maka besar suku bunga adalah 200.000 per 1 juta sama dengan 0,2 atau 20%. Maka besarnya suku bunga adalah 20%. Yang berikutnya adalah rumus suku bunga. Rumus suku bunga sama dengan P sama dengan B per MO dikali dengan 100%, di mana P suku bunga, B besar bunga atau dalam rupiah, MO modal atau pinjaman awal. Baik, sekarang kita memasuki materi bunga tunggal. Bunga tunggal adalah bunga yang dihitung berdasarkan modal awal dan tidak bertambah selama periode tertentu. Baik, yang berikutnya rumus bunga tunggal. Ada 3 rumus bunga tunggal. Yang pertama itu jika T dalam tahun, maka rumusnya B sama dengan T dikali B kecil per 100 dikalikan dengan M. Yang kedua, jika T dalam bulan, B sama dengan T per 12 kali B per 100 dikali M. Dari manakah 12? Di mana 1 tahun sama dengan 12 bulan. Yang ketiga, jika T dalam hari, maka rumusnya B sama dengan T per 360 dikali B per 100 dikali M. Dari mana 360? Di mana 1 tahun sama dengan 360 hari. Jadi keterangannya di sini di mana M sama dengan modal awal, B sama dengan persentase bunga tabungan atau pinjaman, T sama dengan lama menabung atau pinjaman, dan B sama dengan besarnya bunga tunggal. Contoh soal. Andi menyimpan uang di bank sebesar 2 juta dengan suku bunga 18% setahun dengan bunga tunggal. Tentukan yang pertama besarnya bunga akhir bulan pertama, yang kedua besarnya bunga di akhir bulan ke-6, dan yang ketiga besarnya uang setelah 2 tahun. Baik, yang diketahui dalam soal tadi, yang pertama itu M sama dengan 2 juta dan B yaitu 18%. Jadi pertanyaan pertama yaitu besarnya bunga akhir bulan pertama. Berarti kita menggunakan rumus T dalam bulan. B sama dengan T per 12 dikali dengan B per 100 dikali M. Maka T per 12 dikali B per 100 kali M, di mana T-nya 1, B-nya 18. 1 per 12 dikali 18 per 100 dikalikan dengan 2 juta. Maka hasilnya 30.000. Dan yang kedua, besarnya bunga akhir bulan ke-6. Berarti kita menggunakan rumus pada T dalam bulan. Rumusnya B sama dengan T per 12 dikali dengan B per 100 dikalikan dengan M, di mana T-nya 6 karena bulan ke-6 dan B-nya 18, di mana 6 per 12 dikalikan dengan 18 per 100 dikalikan dengan 2 juta.
maka hasilnya 180.000. Yang ketiga, karena ditanya besar uang setelah 2 tahun, berarti kita menggunakan rumus T dalam tahun. Rumusnya B sama dengan T dikali B per 100 dikalikan dengan M. T di sini 2, yaitu karena yang ditanya selama 2 tahun. Berarti 2 dikalikan dengan 18 per 100 dikalikan dengan 2 juta, maka hasilnya 720.000. Jadi bunganya 720. Yang ditanya besar uang selama 2 tahun. Maka rumusnya modal awal ditambahkan dengan bunga. Berarti 2 juta ditambah 720. Maka besar uang selama 2 tahun sama dengan 2.720.000. Baik, itu saja materi yang saya bahas. Waktu selanjutnya saya berikan kepada teman saya untuk menjelaskan materi berikutnya. Baik, selanjutnya saya atas nama Agnes Denala Simanbihi dari kelas 2023B dengan NPM 23104027 akan menjelaskan materi tentang bunga majemuk. Yang pertama, pengertian dari bunga majemuk. Bunga dalam istilah keuangan adalah jasa dari pinjaman atau simpanan yang dibayarkan pada akhir jangka waktu yang telah disepakati bersama. Sedangkan bunga majemuk disebut juga bunga berbunga, yaitu bunga yang dihitung atas jumlah modal atau pinjaman pokok ditambah dengan bunga yang diperoleh sebelumnya. Jika kamu menyimpan uang di bank dan bunga yang diperoleh setiap akhir periode tidak kamu ambil, maka bunga tersebut akan ditambah dengan modal sebelumnya menjadi modal baru yang akan berbunga pada periode berikutnya. Jadi, itulah pengertian dari bunga majemuk. Baik, yang berikut perbedaan bunga majemuk dengan bunga sederhana atau bunga tunggal. Bunga sederhana atau bunga tunggal, bunga ini sebagian besar digunakan untuk pinjaman jangka pendek atau tabungan. Bunganya tetap karena hanya bergantung pada nilai pokok. Sedangkan bunga majemuk, bunga ini sebagian besar digunakan untuk pinjaman jangka panjang atau tabungan. Bunganya bertambah dan tumbuh. Yang berikut menentukan rumus bunga majemuk. Untuk menentukan rumus bunga majemuk, perhatikan pola berikut. Besarnya tabungan atau pinjaman setelah periode tertentu adalah jumlah antara tabungan atau pinjaman semula dan besar bunga. Jadi, yang pertama, besar tabungan atau pinjaman setelah 1 tahun atau periode. M1 sama dengan M ditambah B. Itu sama dengan M ditambah hasil perkalian M dan I. Itu sama dengan M dikali hasil penjumlahan 1 dengan I. Jadi, besar tabungan atau pinjaman setelah 1 tahun atau periode itu sama dengan M1 adalah M dikali hasil penjumlahan 1 dengan I. Di mana M itu adalah modal. Sedangkan M dikali I itu adalah bunga. M-nya jumlah periode dan I adalah suku bunga. Yang kedua, besar tabungan atau pinjaman setelah 2 tahun atau periode. M2 sama dengan M1 ditambah bunga. Sama dengan M1 ditambah M1 dikali I. Itu sama dengan M1 dikali hasil penjumlahan 1 dengan I. Sama dengan M dikali hasil penjumlahan 1 dengan I. Dikali hasil penjumlahan 1 dengan I. Atau sama dengan M dikali hasil penjumlahan 1 dengan I di pangkat 2. Jadi, besar tabungan atau pinjaman setelah 2 periode atau tahun itu M2 sama dengan M dikali hasil penjumlahan 1 ditambah I di pangkat 2. Yang ketiga, besar tabungan atau pinjaman setelah 3 tahun atau periode. M3 itu sama dengan M2 ditambah bunga. Sama dengan M2 ditambah M2 dikali I. Itu sama dengan M2 dikali hasil penjumlahan 1 dengan I. Atau sama dengan M dikali hasil penjumlahan 1 dengan I di pangkat 2 dikali hasil penjumlahan 1 dengan I. Itu sama dengan M dikali hasil penjumlahan 1 dengan I di pangkat 3. Jadi, besar tabungan atau pinjaman setelah 3 tahun atau periode itu sama dengan M3 itu adalah M dikali hasil penjumlahan 1 dengan I di pangkat 3. Berdasarkan pola tersebut, dapat disimpulkan setelah T atau N periode modal menjadi
MT atau MN sama dengan M dikali hasil penjumlahan 1 dengan I dipangkatkan dengan T atau N. Nah, di sini kita juga dapat menghitung total bunga selama T atau selama N periode. Jadi, bunga sama dengan MT atau MN dikurangi M sama dengan M dikali hasil penjumlahan 1 dengan I dipangkatkan dengan T atau dipangkatkan dengan N dikurangi M. Itu sama dengan M dikali hasil penjumlahan 1 dengan I dipangkat T atau dipangkat N dikurangi 1. Jadi, rumus dari bunga majemuk itu adalah Mn sama dengan M0 dikali hasil penjumlahan 1 dengan I dipangkat N, di mana Mn itu adalah nilai akhir, M0 adalah nilai pokok awal, N adalah jumlah periode pembungaan, dan I adalah tingkat bunga per periode pembungaan. Yang berikut penyelesaian kasus bunga majemuk dengan konsep pangkat, akar, atau logaritma. Yang pertama, mencari besarnya nilai akhir. Contoh soal, berapakah nilai akhir modal sebesar 1 juta rupiah yang dibungakan selama 5 tahun dengan suku bunga 12% setahun? Penyelesaian. Rumus bunga majemuk tadi adalah Mn sama dengan M0 dikali hasil penjumlahan 1 dengan I dipangkat N sama dengan 1 juta dikali 1 ditambah 0,12 dipangkat 5, di mana 1 jutanya adalah modal awal dan 0,12 adalah suku bunga 12%. 12 dibagi 100 itu adalah 0,12. Jadi, nilai akhir modal sebesar Rp1.762.341,68 Yang kedua, mencari besarnya persen bunga. Contoh soalnya, berapa tingkat bunga yang harus ditetapkan agar suatu modal menjadi 2 kali lipat setelah 8 tahun? Penyelesaiannya, gunakan rumus bunga majemuk, yaitu M dikali hasil penjumlahan 1 dan I dipangkat N itu sama dengan 2M. Angka yang pertama, masukkan nilai waktu N itu sama dengan 8, sehingga menjadi M dikali hasil penjumlahan 1 dan I dipangkat 8 sama dengan 2M. Yang kedua, sederhanakan dengan membagi kedua sisi dengan M, sehingga menjadi 1 ditambah I dipangkat 8 sama dengan 2. Terus yang berikut, akar pangkat 8 dari kedua sisi, sehingga menjadi 1 ditambah I itu sama dengan 2 pangkat 1 per 8. Sehingga I-nya sama dengan 0,09. Jadi, tingkat bunga yang dimaksud adalah 9%. Baik, yang berikut, bunga efektif dan bunga nominal. Bunga nominal yaitu tingkat bunga tahunan yang dinyatakan dan tidak terpengaruh periode perhitungan bunga. Sedangkan bunga efektif yaitu tingkat bunga tahunan J1 yang ekuivalen tingkat bunga sebenarnya atau yang akan diperoleh. Jadi rumusnya, J1 sama dengan hasil penjumlahan 1 dengan I dipangkatkan M dikurangi 1. Atau 1 ditambah J1 sama dengan hasil penjumlahan 1 dengan I dipangkatkan M. Contoh soalnya, hitunglah tingkat bunga efektif J1 yang ekuivalen dengan A. J2 sama dengan 10%, B. J12 sama dengan 12%, C. J365 sama dengan 13,25%. Baik, berikut saya akan menjelaskan untuk bagian A dari soal di atas. Diketahui J2 sama dengan 10, artinya tingkat bunga nominal tahunan dengan kapitalisasi setiap 6 bulan sekali sebesar 10%. Ditanya, hitung tingkat bunga efektif tahunan J atau J1, yaitu bunga yang ekuivalen jika dikapitalisasi setahun sekali. Penyelesaiannya, yang pertama itu gunakan rumus untuk mengubah tingkat bunga nominal menjadi tingkat bunga efektif tahunan. Rumusnya J1 sama dengan 1 ditambah CM per M dipangkat M dikurangi 1, di mana JM itu sama dengan 0,1 tingkat bunga nominal tahunan dan M itu sama dengan 2 jumlah periode kapitalisasi per tahun. Maka J1 sama dengan 1 ditambah 0,1 per 2 dipangkatkan dengan 2 dikurangi 1. Jadi J1 sama dengan 1,0,5 dipangkat 2 dikurangi 1. Jadi J1 itu sama dengan 1,1025 dikurangi 1 sama dengan 0,1025 atau 10,25%.
Jadi kesimpulannya, tingkat bunga efektif tahunan yang ekuivalen dengan J2 sama dengan 10% adalah 10,25%. Untuk jawaban bagian B dan C itu sama kerjanya dengan bagian A. Baik, itu saja materi yang saya bahas. Selanjutnya saya berikan kepada teman saya untuk menjelaskan materi berikutnya. Selamat pagi Pak, selamat pagi teman-teman. Saya atas nama Ipek akan menjelaskan materi tentang anuitas. Yang pertama, saya akan membahas tentang pengertian anuitas. Nah, anuitas adalah suatu konsep keuangan yang merujuk pada suatu rangkaian pembayaran atau penerimaan yang dilakukan secara berkala dalam jumlah yang sama atau berbeda-beda dalam periode waktu tertentu. Anuitas dapat digunakan untuk menghitung nilai sekarang atau nilai masa depan dari suatu rangkaian pembayaran atau penerimaan. Nah, yang kedua, jenis-jenis anuitas. Yang pertama, anuitas biasa. Anuitas biasa merupakan jenis anuitas di mana pembayaran atau penerimaan dilakukan berkala untuk periode tertentu, terjadi di akhir periode. Yang kedua, anuitas jatuh tempo. Pembayaran atau penerimaan dilakukan pada awal periode. Yang ketiga, anuitas tetap. Pembayaran atau penerimaan memiliki jumlah yang sama setiap periode. Yang keempat, anuitas variabel. Pembayaran atau penerimaan memiliki jumlah yang berbeda-beda setiap periode. Nah, yang berikut kelebihan anuitas. Yang pertama, kelebihan anuitas. Pembayaran yang struktur. Anuitas memungkinkan pembayaran atau penerimaan yang terstruktur dan terjadwal, sehingga dapat membantu dalam perencanaan keuangan. Yang kedua, pengelolaan risiko. Anuitas dapat membantu mengelola risiko keuangan dengan menyediakan pendapatan yang stabil dan terprediksi. Yang ketiga, risiko likuiditas. Anuitas dapat membatasi likuiditas karena pembayaran atau penerimaan terjadwal dan tidak dapat diubah dengan mudah. Yang keempat, yang berikut kekurangan. Kekurangan anuitas adalah yang pertama, kompleksitas perhitungan. Anuitas memerlukan perhitungan yang pertama, kompleksitas perhitungan. Anuitas memerlukan perhitungan yang kompleks sehingga dapat membingungkan bagi mereka yang tidak familiar dengan konsep kerugian. Yang kedua, ketergantungan pada asumsi. Anuitas bergantung pada asumsi tentang tingkat bunga, infrastruktur, dan lain-lain sehingga dapat mempengaruhi akurat perhitungan. Untuk lebih jelas tentang anuitas, kita masuk dalam contoh soal. Contoh soalnya, Ana ingin menabung untuk pensiun selama 25 tahun. Dia akan menabung sebesar Rp500.000 setiap bulan dengan bunga 8% per tahun. Berapa besar tabungan yang dimiliki Ana setelah 25 tahun? Ya, yang kita diketahui bahwa jumlah tabungan per tahun tadi Rp500.000 dikali dengan 12 bulan sama dengan 6 juta. Nah, jumlah bunga per tahun 8% dikali dengan 6 juta sama dengan 480.000. Nah, total tabungan setelah 25 tahun sama dengan 6 juta ditambah Rp480.000 dikali 25 sama dengan 165.600 juta. Nah, jawabannya Ana akan memiliki tabungan sebesar 165.600.000 setelah 25 tahun. Nah, yang terakhir, kesimpulan. Anuitas adalah rangkaian pembayaran atau penerimaan yang terstruktur dan terjadwal, membantu mengelola keuangan dan risiko. Anuitas dapat berupa anuitas biasa atau anuitas jatuh tempo dengan perhitungan yang kompleks.